Shalom saudara-saudari yang terkasih, bertemu kembali bersama saya Romo Irvantinus Tarigan dalam Renungan Kitab Suci kita hari ini, Senin 4 Agustus tahun 2025. Hari ini adalah perayaan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius, bab 14 ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita memasuki suasana hari itu, suasana ketika mujizat itu terjadi dengan lebih dalam lagi. Kabar tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis, sang penyiap jalan itu, suara yang berseru di padang gurun itu, yang ditangkap dan dibelenggu, pastilah seperti hantaman palu godam bagi Yesus. Ya, darah mereka mengalir dari sumber yang sama. Dalam kepedihan itu, Yesus mencari keheningan, tempat sunyi, ya, untuk bernapas lega dalam duka cita karena Yohanes Pembaptis, sang penyiap jalan itu, sepupunya itu, ya, bisa kita katakan demikian, telah dipenggal. Barangkali Yesus merenungkan misteri kehendak Bapa, apa yang Bapa kehendaki dari ini. Atau mungkin sekadar menangis tanpa dilihat, kita tidak tahu persis. Kita hanya bisa mencoba masuk, menduga-duga. Namun, kerumunan manusia yang terluka, dengan mata yang redup oleh sakit misalnya, dengan tubuh yang terbungkuk beban, atau jiwa yang kering oleh putus asa, yang datang mengikuti Yesus, pada saat itu barangkali seperti sungai yang mencari laut, datang mengikuti Yesus, tetap juga membuka belas kasih Yesus di tengah perasaan duka seperti itu tadi. Orang-orang itu datang bukan karena ingin mengganggu, ya, melainkan karena naluri manusiawi yang paling purba itu, naluri manusiawi yang paling kuno itu, yaitu mencari cahaya di tengah kegelapan, mencari solusi di tengah berbagai masalah yang mereka hadapi masing-masing. Di puncak kelelahannya dan kepedihannya sendiri, terjadilah keajaiban pertama. Yesus tidak menutup pintu hatinya. Ini saudara-saudari, keajaiban yang luar biasa yang seperti ini. Kita sendiri sering sekali hati kita tertutup ketika kita ada dalam situasi-situasi sulit. Tatapan Yesus tidak meluncur cepat seperti orang yang ingin menghindar, tetapi menyentuh satu persatu wajah yang lesu itu. Bukan tatapan kesal atau muak, begitu saya bayangkan, melainkan sebuah belas kasih yang mendalam,
getaran hati yang terdalam. Ini bukan rasa kasihan yang dingin, melainkan hati yang ikut merasakan sakit, yang tergerak hingga tak kuasa tidak bertindak. Yesus menyembuhkan mereka. Disinilah pelajaran abadi terukir, saudara-saudari. Belas kasih sejati bukanlah slogan atau retorika. Belas kasih sejati adalah denyut hati yang mengubah kepedihan menjadi tindakan nyata. Bahkan ketika kita sendiri sedang rapuh bagaikan kaca pecah. Ketika senja mulai menyapu langit, murid-murid dengan nalar yang praktis manusiawi mengusulkan solusi yang bijak secara praktis. Apa itu? Suruhlah mereka pergi. Demikian kata mereka kepada Yesus. Biarlah mereka membeli makanan di desa-desa, biarpun mereka sudah kelaparan. Saudara-saudari, ini praktis, realistis mungkin saat itu. Ya. Kalimat para murid itu bagai cermin bagi kecenderungan kita sebenarnya. Logika pemisah. Maksudnya apa? Urusanmu, urusanmu, urusanku, urusanku. Kamu lapar, ya pergilah cari makan. Pergilah ke desa-desa. Logika pemisah. Dunia memang mengajarkan kita untuk membangun benteng. Jagalah jarak, lindungi energimu, tolong diri sendiri, baru orang lain. Sebuah falsafah yang sangat masuk akal terdengar oleh orang-orang di zaman ini. Namun sebenarnya saudara-saudari, ini sungguh mengeringkan jiwa kita. Yesus mematahkan logika itu dengan kalimat yang mengguncang. Apa dia katakan? Tidak perlu mereka pergi. Kamu berilah mereka makan. Undangan Yesus bukan perintah yang membebani, melainkan ajakan yang membebaskan. Yesus tidak menuntut kita menjadi pahlawan tanpa cacat. Ia tidak meminta kita menciptakan roti dari angin. Tidak demikian, saudara-saudari. Yang Yesus tawarkan adalah mujizat kesediaan. Berikanlah apa yang ada dalam genggamanmu, betapapun kecilnya. 5 roti jelai dan 2 ikan kecil itu hanyalah simbol. Dalam tangan Yesus yang terbatas menjadi cukup, yang sedikit menjadi berkelimpahan, yang remeh menjadi sakramen. Di titik inilah kita memahami memberi adalah tindakan iman yang paling konkret. Keberanian untuk peduli ketika kantong kita hampir kosong dan hati kita hampir kering. Inilah titik balik yang mengubah segalanya. Dengan memberi, kita justru menemukan diri kita yang paling utuh. Seperti seorang ibu yang dalam keletihannya tetap menyuapi anaknya. Dan justru di sana seorang ibu menemukan kekuatan yang tak disadarinya. Atau seperti Santo Yohanes Maria Vianney yang kita rayakan hari ini, saudara-saudari. Yohanes Maria Vianney dianggap bodoh oleh guru-gurunya. Gagal dalam studi teologi, diusir dari seminari. Ia seperti roti yang remuk sebelum dipecah-pecah. Tapi di desa terpencil Ars itu, Prancis itu, ia membiarkan dirinya dihancurkan dalam tanda petik bagi umatnya. Jam-jam panjang di ruang pengakuan hingga larut. Doa-doa malam yang membekukan, doa-doa ketika malam beku itu. Puasa yang mungkin melemahkannya secara jasmani. Yohanes Maria Vianney memberikan bukan dari kelebihan, melainkan dari kekurangannya. Bukan dari kekuatan, melainkan dari keletihannya. Dan dari hidupnya yang seperti roti yang dipecah-pecahkan, mengalirlah sungai rahmat yang menyegarkan ribuan jiwa. Yesus mengajak kita masuk ke dalam dinamika mujizat memberi. Sang pencipta langit dan bumi yang kuasanya tak terbatas, dengan rendah hati melibatkan keterbatasan kita dalam karya penyelamatannya. Ia tidak memerlukan kepandaian kita, ia merindukan kerelaan kita. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini bukan sekadar mujizat fisik. Ini adalah nubuat hidup tentang Ekaristi.
Di meja kudus, Yesus tidak memberi sebagian dirinya. Ia memberikan totalitas dirinya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Di sini kasih mencapai puncaknya. Pemberian diri tanpa sisa. Saudara-saudari, Yesus tidak pernah meminta kesempurnaan. Ia tahu betapa rapuhnya kita. Lihatlah Santo Yohanes Maria Vianney, manusia yang hampir gagal, yang hidupnya bagai pelita redup, namun dalam tangan Tuhan, ia menjadi suluh yang menerangi Eropa. Lihatlah 5 roti dan 2 ikan, pemberian yang seperti tak berarti untuk kerumunan ribuan orang. Namun dalam berkat ilahi, ia menjadi jamuan yang berlimpah. Kita pun, saudara-saudari, dengan segala keterbatasan dan luka kita, dalam genggaman Tuhan kita bisa menjadi mujizat kecil yang menjawab kelaparan dunia. Kelaparan akan perhatian, akan pengampunan, akan arti hidup, akan kasih tak bersyarat. Hidup yang sungguh hidup tidak diukur dari apa yang kita kumpulkan, melainkan dari apa yang kita berikan. Di saat kita berani membiarkan diri dipecah-pecah, bagaikan roti di altar dunia, di sanalah benih kehidupan kekal bertunas. Tuhan memberkati setiap langkah pemberian diri kita. Amin.